PJJ ini bisa berjalan lebih baik lah dibandingkan dengan, jadi kalian tidak usah mikir kinerja dari sistem gitu ya. Kalau itu lu ya lebih banyak dari pengalaman saya yang kemarin, lebih banyak macetnya gitu. Saya tidak menghina karena itu milik kita semua, tapi mungkin terlalu berat bebannya. Karena itu saya ingin coba mengurangi beban itu dengan cara saya punya Zoom sendiri. Meskipun untuk absensi kalian masih harus lewat e-tol secara resmi gitu ya. Oke, jadi begini Rek, saya sudah bela-belain kalian itu, sehingga memang dan e-tol itu punya kemampuan untuk bisa sampai 60 orang lah gitu ya. Bisa e-tol yang saya sewa ini, kok e-tol Zoom yang saya sewa ini bisa 60 orang dan bisa keluar gambarnya semua gitu. Karena itu saya mengharuskan kalian pada saat pertama kali kuliah seperti ini, pertama kali kuliah gitu ya, itu kalian harus menampakkan kamera kalian gitu pada saya. Jadi saya sudah buka, jadi kira-kira 1 menit gitu, 1 menit kalian buka kamera kalian, kemudian selesai itu selesai. Selesai itu maknanya ya, saya tahu bahwa kita semua baru ngirit pulsa, ya benar, tapi saya sudah bela-belain kalian untuk langganan Zoom sendiri, karena harapan saya bisa tahu bahwa kalian juga bela-belain untuk ikut kuliah ini gitu. Jadi ini bahwa untuk urusan sekolah ini ya, untuk sekolah ini udahlah kalian tidak usah cari ijazah. Ijazah pasti kena di tangan itu. Tapi lebih dari itu carilah ilmu gitu ya, carilah ilmu. Nah, dalam konteks pendidikan jarak jauh PJJ itu memang saya tetap aja berharap bahwa kalian memanfaatkan laptop. Jadi jangan pakai cellular phone, terlalu kecil itu. Kamu tidak akan pernah bisa, selain itu kamu tidak akan pernah bisa serius karena bisa sambil rebahan kan. Nah, harapan saya seperti juga saya gitu di sini memberikan kuliah itu ya kalian juga duduk sikap sempurna lah gitu. Duduk sikap sempurna seperti kalau kuliah biasa lah gitu. Karena sudah sambil belain Zoom. Nah, Zoom-nya bagus ini sehingga memang harapan saya kalian duduk manis dan di depan laptop gitu. Upayakan jangan pakai seluler. Ya mungkin seluler itu perlu untuk suara mungkin bisa jadi ya. Kalian mungkin di jalur di tempat kalian kurang bagus sehingga kalian perlu gambarnya dan suaranya di tempat yang berbeda, nggak apa-apa, silahkan itu. Tapi yang jelas bahwa gambarnya gitu ya. Jadi kalian harus bisa mendengarkan suara saya dan memperhatikan ini share screen dari saya dengan seksama gitu. Oke, ini kemudian sebentar ada beberapa itu yang belum dibuka itu. Ada berapa yang belum dibuka? Vinda, ada Kailas sudah. Dibuka semua. Saya tidak mengharuskan kalian untuk terus-menerus dibuka, hanya 1-2 menit saja untuk meyakinkan bahwa kalian itu murid saya, kalian itu mahasiswa saya, sedang ikut kuliah saya serius gitu. Ya, ada masih berapa orang ini? Ada Lailatul Yulia belum kelihatan, Vinda belum kelihatan. Oke, Yulia sudah, Vinda belum kelihatan, Vinda Reza, Eko Sandi belum kelihatan. Iya Pak, mohon maaf Pak, saya izin switch device dulu Pak. Oke, ya enggak apa-apa. Jadi begini maksud saya. Jadi kalau ada error dengan device kalian harus lapor sehingga bisa saya anggap kalian serius gitu. Dan oke lah silakan memperbaiki apalah yang sehingga menjadi lebih baik. Tapi bahwa laporan itu saya perlukan. Jadi tadi Reza sudah lapor. Ini yang belum ini. Eko Sandi. Kalian ada di depan laptop apa Anda ini? Kalau nggak tak catat ini. Masih punya hutang berarti. Hutang tidak menampakkan diri. Oke, saya catat. Eko Sandi masih punya hutang.
Oke, yang lain sudah. Oke ya, silakan udah ditutup. Silakan ditutup. Kita mulai kuliah. Saya share screen. Silakan ditutup lah, silakan. Untuk ngirit pulsa atau ngirit bandwidth yang jadi cuman ada satu yang punya utang ini tadi siapa itu si Eko Sandi yang belum menampakkan dirinya gitu. Oke ya, sekarang saya akan share screen. Ya. Oke, apakah kalian bisa lihat share screen dari saya? Sudah bisa terlihat, Pak. Sama. Oke, ya kita mulai ya. Kita mulai kuliah. Kita mulai. Ya. Jadi kuliah nama dari mata kuliah ini adalah sistem komunikasi radio dan satelit ya. Nah, pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah ini. Jadi posisi sebenarnya apa yang akan kalian pelajari itu dengan namanya komunikasi radio gitu ya. Oke lah, umumnya komunikasi radio. Kenapa saya katakan umumnya bahwa kemudian satelit itu sebenarnya radio juga itu. Nah, kalian masih ingat ini ya, kalian masih ingat ini 7 layernya OSI, Open System Interconnection gitu ya. Itu kan semua sistem komunikasi digital ya, utamanya digital, itu akan bisa dipilah-pilah di segmen-segmen menjadi 7 segmen. Nah, segmen yang paling bawah itu namanya physical layer, kemudian di atasnya ada data link layer, kalian sudah belajar pasti ini. Kemudian ada network layer, ada transport layer, ada session layer, ada presentation layer, dan ada application layer. Nah, semua ini telekomunikasi itu sebenarnya yang dipelajari sampai di sini. Jadi physical layer dan data link layer, termasuk kanal komunikasinya gitu ya. Jadi ini sebenarnya topik dari prodi telekomunikasi yang kalian pelajari itu, yang dipelajari adalah ini. Nah, bahwa kalian itu di tugas akhir kalian mengerjakan di atasnya, dan saya pikir umumnya tugas akhir kalian atau proyek akhir kalian itu mengerjakan yang atas ini, mengerjakan yang daerah ini gitu. Enggak apa-apa. Apapun bisa kalian pelajari, itu menjadi hak kalian gitu ya. Tapi kalian sebagai mahasiswa dalam prodi telekomunikasi itu mempunyai kewajiban moral untuk menuntaskan ini gitu ya. Menuntaskan ini. Saya lihat. Oke. Ini tadi Vinda yang listriknya padam. Oke. Ya. Ya seperti ini ya. Jadi yang kita pelajari itu telekomunikasi itu ini sebenarnya. Jadi physical layer dan data link layer. Ya. Terus kemudian ada di antara kalian yang suka dengan pengembangan software, marah pasti. Lupa. Sekarang kan zaman software. Iya, jangan takut bahwa sebenarnya dikatakan sebagai, misalnya kalian bicara soal hardware radio, itu masuk fisikal itu. Nah, di atas fisikal itu ada ditumpangi dengan program gitu, ditumpangi dengan komputer pasti itu. Apalagi sekarang sistem radio modern itu pasti di atas radio itu ada data link layer namanya. Ini isinya program ini. Jadi isinya program sehingga kalian yang tetap aja bersikukuh ingin belajar program, ya ini tempatnya gitu. Jadi telekomunikasi itu bukan ansih radio yang urusannya dengan nyoder, urusan dengan diri antena, iya. Nyoder, iyalah yang hobi. Tapi tetap saja bahwa di antara itu, tetap yang penting itu pemrograman, apalagi sistem radio modern. Sistem radio modern itu adalah sistem radio yang kemudian lazim disebut sebagai software defined radio. Sekarang itu kan. Nah, semua itu software basisnya gitu. Karena itulah kemudian kalian yang saya ingatkan adalah bahwa
yang tidak suka program, nggak bisa kalian melarikan diri dari program. Kalau kalian sudah masuk ke jurusan-jurusan yang berhubungan dengan teknik elektro, dengan segala turunannya gitu ya, itu tidak lepas dari pemrograman sekarang ini. Nah, termasuk di antara telekomunikasi, yang dulunya hanya urusan membuat radio, enggak sekarang, tidak hanya itu. Di atas radio itu ada komputernya gitu. Nah, ada komputer itulah yang kemudian mengontrol radio itu. Nah, kemudian sistem itu lazim disebut sebagai software defined radio yang akan kita pelajari nanti, ya. Oke. Jadi, sekali lagi bahwa ini ya, layernya itu kan ada 7. Layer 3 sampai ke atas itu lazim disebut sebagai layernya IT. Jadi layernya IT itu 3 sampai ke 7 ini gitu ya. Nah, layernya telekomunikasi itu fisikal dan 2 gitu. Meskipun mulai layer 2 ini isinya sudah program semua. Layer 2 itu sudah program itu. Nah, inilah kemudian yang akan saya perkenalkan sistem ini pada praktikum nanti. Jadi praktikum nanti itu akan benar-benar kita bahas 2 layer ini. Physical dan data link layer ini. Akan kita bahas itu di praktikum nanti. Oke, lanjut sekarang. Nah, kemudian seperti biasa ya, Rek, bahwa kalian tetap aja harus punya nilai ya. Jadi seperti kalian ketahui bahwa ujian kalian itu ada 2 kan, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, di sela-sela itu ada satu nilai lagi yang namanya laporan dari tugas, ya. Nah, tugas kalian itu ini. Tugas pertama itu nanti dikumpulkan tepat sebelum ujian tengah semester. Jadi sebelum ujian tengah semester itu harus kalian kirimkan itu ke saya ya. Jadi kalian bisa mulai sekarang mencicil. Nah, temanya adalah ini, temanya. Jadi temanya itu adalah mixer. Jadi kalian itu ini, jadi dan ini semua tema ini bahan-bahannya bisa kalian buka di internet ini semua. Bahannya ada di internet semua itu. Bahkan kalian modal Wikipedia aja sudah kena semua program ini. Bukan program si tema ini. Jadi tema itu adalah mixer ya. Nah, seperti kalian ketahui bahwa mixer itu mungkin pernah belajar, itu adalah satu peranti adalah peranti nonlinear yang salah satu gunanya itu adalah untuk mengolah sinyal menjadi frekuensi yang berbeda gitu ya. Jadi contoh misalnya saya punya frekuensi sinyal dengan frekuensi F1 dan sinyal lain dengan frekuensi F2 saya masukkan di inputnya mixer ini. Nah, mixer ini adalah elemen nonlinear. Elemen nonlinear itu bisa berupa diode, bisa berupa BJT itu bijunction transistor, bisa berupa FET, field effect transistor ya. Nah, tiga ini yang lazim disebut sebagai peranti nonlinear itu. Nah, atas dasar peristiwa fisika yang ada di dalam sinilah kemudian kalau seandainya saya masukkan inputnya F1 dan F2, itu outputnya itu ada kemungkinan seperti ini. Jadi ada kemungkinan saling menambah, ada kemungkinan juga saling mengurang. Seperti ini gitu ya. Jadi bisa F1 min F2, bisa F1 plus F2. Ini adalah hasil kerja dari mixer ini. Mixer terdiri dari peranti aktifnya adalah bisa dia diode, bisa dia transistor, BJT, bisa dia FET. Ya. Nah, kemudian kamu harus menuliskan persamaan matematikanya itu. Itu ada semua kalau kalian melihat cari semua itu di Wikipedia ada. Kalau kalian sudah malas pergi ke perpustakaan ya nggak apa-apa. Ya, perpustakaan ada di genggamanmu. Jadi kalian bisa mencari bahan itu di genggamanmu itu, di HP-mu, di komputermu itu, di laptopmu itu. Gitu, ya. Jadi si paper yang kalian bawakan itu adalah paper perihal tentang ini yang
perihal tentang ini. Isinya adalah persamaan matematik untuk mixer, ya. Kemudian ada juga yang harus kamu tuliskan adalah tentang untung rugi dari pemakaian ini. Jadi masing-masing itu punya untung ruginya ini. Atau lazim dipakai untuk frekuensi berapa, lazim dipakai untuk misalnya diode dipakai biasanya untuk frekuensi microwave gitu ya. Kalau FET untuk frekuensi lebih rendah gitu. Misalnya begitu. Nah, itu semua kalian tuliskan di laporan tugas itu. Ya, jadi kalian bikin paper lah tentang itu. Kemudian di situ ada juga terminologi ini, istilah atau terminologi square law device gitu ya. Square law device. Jadi suatu device yang dia hanya menghasilkan harmonisa kedua, maksimum itu, maksimum harmonisa kedua. Nanti kita bahas juga. Nah, itu adalah apa gitu? Square law device itu apakah yang disebut square law device itu apakah diode, apakah BJT, apakah FET? Itu kalian mencari tahu jadi kalian menulis paper yang isinya bisa menjawab apa itu square law device itu. Ya. Oke. Itu perlihat tentang tugas dan itu dikumpulkan kelasnya gitu ya. Jadikan satu, kemudian PJ-nya kemudian mengabarkan kepada saya Google Drive-nya, alamat Google Drive, kemudian saya yang mendownload itu. Ya, jadi tidak dikumpulkan sendiri-sendiri, tapi dikumpulkan bersama-sama dengan satu kelas itu. Kemudian yang dikumpulkan ke PJ, nah PJ kemudian mengabarkan kepada saya tentang address dari Google Drive itu, dan saya akan mengunduh dari berdasarkan alamat yang dikabarkan kepada saya oleh PJ. Ya, itu berarti tentang tugas. Nah, kita masuk ke persoalan pertama. Jadi item pertama adalah yang saya bahas adalah tentang kapasitas informasi dan noise. Jadi ada dua terminologi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kapasitas informasi. Ya. Oke. Nah, kalau kita bicara soal kinerja sistem komunikasi, itu ditentukan oleh siapa gitu ya? Yang membatasi atau ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh noise dan bandwidth itu. Artinya apa? Bahwa semakin noise itu kinerjanya semakin rendah itu. Semakin noise itu, lupa bukannya kemudian noise-nya itu bisa ditekan dengan kita menambahkan power yang besar. Iya, itu nanti akan kita bahas itu. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa yang membatasi kinerja atau kinerja dari sistem komunikasi itu sendiri tergantung dari keberadaan noise. Seberapa besar keberadaan noise dibandingkan terhadap sinyalnya, gitu maksud saya itu ya. Nah, kadang-kadang kalau kita ngomong soal noise itu nanti akan kita bahas juga sih. Noise itu tergantung temperatur, noise tergantung kondisi, tergantung tempat ya. Oke. Nah, juga yang penting bandwidth juga gitu ya. Jadi semakin lebar bandwidthnya ya bisa semakin banyak informasi yang dikirimkan. Itu semua orang paham lah. Itu logika biasa. Kemudian bandwidth sinyal informasi apa gitu ya? Apa sih makna dari bandwidth sinyal informasi? Jadi pada kesempatan ini ingat ini. Ada dua istilah bandwidth itu bisa bandwidth informasi dan bandwidth kanal gitu. Ya. Kalau kita ngomong soal bandwidth itu ada dua, hati-hati. Jadi tergantung dari kita sedang berbicara apa? Berbicara tentang kontennya, bandwidth kontennya atau bandwidth kanalnya, bandwidth jalannya gitu, jalurnya. Gitu ya. Nah, jadi bandwidth sinyal informasi itu atau bandwidth kanalnya adalah selisih antara frekuensi tertinggi dan terendah dari sinyal informasi. Jadi kontennya, nah konten itu kan mempunyai frekuensi, dia frekuensinya macam-macam kan, sehingga membentuk suatu bandwidth yang lebar. Nah itu selisih di antara frekuensi yang paling tinggi dikurangi dengan frekuensi yang paling rendah dari konten itu
itu disebut sebagai bandwidth-nya informasi gitu. Bandwidth informasi ya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, kemudian bandwidth kanal apa? Saya katakan tadi kan. Jadi hati-hati ngomong soal bandwidth itu ada dua. Apakah yang kalian bicarakan itu bandwidth informasi atau bandwidth kanal? Nah, apa bandwidth kanal itu? Kalau bandwidth kanal itu adalah selisih antara frekuensi tertinggi dan terendah yang diperbolehkan. Nah, itu. Kalau ini adalah apa kontennya terdiri dari frekuensi tertinggi dan terendah itu selisihnya. Tapi kalau dikatakan sebagai bandwidth kanal adalah selisih antara frekuensi tertinggi dan terendah yang diperbolehkan itu. Yang diperbolehkan maknanya lebih dari itu, nggak lewat dia, terpotong dia gitu. Artinya hilang dia gitu. Nah, itulah disebut sebagai bandwidth dari kanal komunikasi. Sekali lagi, bandwidth kanal komunikasi itu adalah selisih antara frekuensi tertinggi dan terendah yang diperbolehkan. Kalau yang bandwidth informasi adalah selisih antara yang tertinggi dan terendah dari sinyal sendiri kan. Nah, kalau ini tempatnya, ini wadahnya, ini jalannya gitu. Ya, itu yang mesti kalian ingat-ingat luar kepala gitu. Jadi kalau ngomong bandwidth, kalau orang telekomunikasi, berarti apa yang dimaksud bandwidth kanal atau bandwidth dari kontennya sendiri gitu. Ya. Kemudian bandwidth kanal komunikasi harus sama dengan atau lebih besar dari bandwidth sinyal informasi. Iyalah. Jadi kanalnya itu memang ya, karena kan jalannya itu memang harus lebih lebar lah ya, harus lebih lebar dibandingkan dengan kontennya gitu. Jadi informasi yang lewat itu bandwidth-nya memang harus lebih kecil dibanding dengan bandwidth kanalnya. Bandwidth kanalnya harus lebih lebar. Itu ya logika biasa lah. Logika biasa itu bahwa bandwidth-nya kanal harus lebih lebar dibanding bandwidth-nya informasi, ya. Itu logika biasa. Contoh sekarang, jadi telepon itu ya, itu ya telepon masih ada, entah tapi ada apa enggak ya di rumah kalian ini ya. Itu kanal telepon yang telepon kabel itu ya, yang enggak tahu apakah masih ada di kota kalian itu. Itu mempunyai, itu kan kanal komunikasi juga itu, kanal komunikasi yang paling sederhana itu. Jadi kabel telepon itu mempunyai gitu ya, jadi voice frekuensi konten. Nah, itu dilewati oleh voice gitu. Itu kan dulu, zaman dulu itu namanya konten kan hanya voice saja. Nah, sekarang bisa macam-macam. Namanya konten itu kan. Nah, dulu kan konten itu hanya voice saja. Nah, voice itu kalian masih ingat ya, mempunyai kandungan frekuensi antara, jadi voice itu mempunyai kandungan frekuensi antara 300 Hz sampai 3 kHz, 3000 Hz ya. Jadi bahwa voice frekuensi channel itu, jadi sehingga kabelnya atau saluran itu mempunyai bandwidth, berapa bandwidthnya? Yaitu berarti 300 dikurangi 3000 dikurangi 300, kan ya. Jadi bandwidth, kenapa bandwidthnya itu harus berapa? 2700? Ya karena voice itu frekuensi terendahnya adalah 300, frekuensi tertingginya adalah 3000. Sehingga channelnya harus mempunyai lebar ya ini. Paling tidak mempunyai lebar ya 3000 dikurangi 300. Ketemulah angka berapa? 2700 itu ya. Oke. Nah, kemudian kapasitas informasi adalah ukuran seberapa banyak informasi yang dapat dihantarkan melalui sistem komunikasi. Nah, kita sekarang ke kapasitas informasi. Kapasitas informasi itu sebenarnya adalah, ya boleh dikatakan kecepatan ya mungkin ya. Atau kapasitas informasi menggambarkan deretan simbol-simbol yang dapat dibawa melalui sistem komunikasi dalam satu periode tertentu. Nah, apa sih sebenarnya simbol-simbol? Jadi simbol-simbol yang paling sederhana, yang paling mendasar itu adalah digit. Jadi deretan bit itu adalah simbol. Deretan simbol yang paling mendasar yang merepresentasi informasi adalah ini deretan digit, ya 01 itu sebenarnya. Jadi 01 itu ya sebenarnya simbol itu. Nah, itu seberapa banyak 01 itu bisa dikirimkan itu.
lewat kanal itu. Nah, itulah disebut sebagai kapasitas informasi, ya. Oke. Nah, kemudian ini, jadi ada rumus Shannon itu. Jadi untuk menghitung kapasitas informasi itu ada ilmuwan ini sebenarnya ilmuwan saat ini kok ini di tahun mungkin di tahun 1900 berapa ya, tahun 80-an lah ini ya. Artinya bukan kuno banget lah ini. Ini sebenarnya teori agak baru ini. Jadi dia menawarkan suatu rumus ya. Dia menawarkan suatu rumus itu rumus kapasitas informasi yang disebut sebagai I itu mempunyai rumus seperti ini. Jadi B itu bandwidth ya. Kemudian log 2 1 ditambah sinyal to noise ratio. Sinyal to noise ratio tapi dalam linear ya. Bukan dalam desibel. Ya. Nah, atau kemudian I itu bisa ya ini. Jadi ini kan 2 ini ya, 2. Ya kalian masih ingat ya, bagaimana cara kalau seandainya jadi 10 gitu. Jadi 10, ya, dibuka lagi lah buku-buku matematika kalian itu. Sehingga kalau ini lognya log 10, itu saya kalikan dengan faktor. Ini. Faktornya itu sama dengan ini, faktornya 3,32. Nah, 3,32 ini dari mana? Coba kalian buka-buka lagi itu, apa teori zaman kalian belajar SMA dulu. Tentang logaritma itu ya, tentang logaritma. Teori-teori dasar logaritma. Ya, kalian buka langsung di HP kalian itu akan keluar. Kenapa angka 332 ini, ya. Nah, ingat bahwa 332 ini ada faktor 332 ini ada karena lognya berubah dari 2 menjadi 10. Ya. Oke. Nah, satuannya apa ya? Satuannya kalau ini informasi, kapasitas informasi itu ya bit per second. B-nya, bandwidth-nya itu dalam hertz, kemudian sinyal to noise ratio itu tidak ada satuannya, kan itu perbandingan loh, perbandingan antara power sinyal dengan power noise-nya gitu. Ya, kemudian ini adalah contoh ya, contoh. Jadi standar teleponi, jadi di kabel telepon itu, kabel telepon yang di rumah ya, kabel telepon rumah-rumah itu mempunyai sinyal to noise ratio 1000 atau dalam desibelnya itu ya log 10 dari 1000 berapa? Ya kan 10 pangkat 3 ya, 3 kali 10. Sehingga 30 desibel. Dan bandwidth-nya 2,7. Tentukanlah kapasitas informasi berdasarkan rumus Shannon tadi, ya. Nah, ini langsung aja kan rumus Shannon tadi 3,32 dikalikan dengan bandwidth-nya berapa? 2,7 kilo dalam hertz ya, sehingga 2700 log 10 1 ditambah dengan SNR. SNR awas, ini bukan dalam desibel tapi dalam linear ya. Jika 30 desibel itu sama dengan ini 1000. Nah, berapa hasilnya kapasitas informasi ini? Ya. Jadi kapasitas informasinya berapa ya ini? 26,9. Jadi 26,9 kbps itu dia akan mampu untuk merambat melewati channel dengan bandwidth 2,7 gitu loh. Ya, tetap aja kan tidak bisa melebihi ini ya. Ya benar sih, sesuai dengan rumus, sesuai dengan definisi tadi ya, bahwa lebar bidang, bahwa bandwidth-nya channel itu harus lebih lebar dibanding dengan bandwidth-nya informasi, gitu ya. Nah ini bandwidth informasi berapa? Ya ini 26,9 dari rumus kapasitas informasi tadi itu. Kemudian dia bisa lewat selamat gitu ya, kalau dia bandwidth dari salurannya paling tidak 2,7 ini. Nah ada pertanyaan sekarang gitu ya, kalau seandainya ini kan angkanya terbatas ya 26,9. Nah bagaimana kalau ini saya naikkan itu, SNR-nya saya naikkan jadi 10.000. Ini 1.000 ya, jadi 10.000 itu berarti kan bisa jadi naik kan ini ya. Jadi naik. Tapi itu tidak terjadi.
Karena apa ya? Karena memang sebenarnya rumus ini tergantung dari rumus Shannon itu terdiri dari dua parameter yang berbeda, bandwidth dan SNR gitu ya. Bandwidth dan SNR itu saling mempengaruhi lah gitu. Jadi tidak bisa kita hanya mengandalkan bandwidth saja nggak bisa. Mengandalkan S per N saja juga tidak bisa. Ya, jadi harus dua-duanya. Dua-duanya ini memang kita akan belajar lebih lanjut nanti itu. Tapi yang jelas bahwa kamu tidak akan pernah bisa kapasitas informasi ini kamu kontrol dengan hanya menaikkan nilai SNR-nya saja. Sinyal to noise ratio-nya saja kamu naikkan. Apakah kemudian bisa menaikkan kapasitas informasi? Enggak bisa. Ya, oke. Nah, kemudian kita lanjut di tema berikutnya adalah tentang noise itu ya. Jadi noise itu bagaimana juga adalah hal yang ada di alam. Kita orang telekomunikasi tidak akan pernah bisa menghindari noise. Yang ada adalah memitigasi. Gitu ya. Ada istilah mitigasi kan, mitigation bahasa Inggrisnya itu. Jadi hanya bisa dimitigasi, artinya dihindari itu loh noise itu. Ya dengan cara macam-macam nanti itu. Ada di filter, ada kemudian power kan yang kita hitung itu sistem telekomunikasi itu semakin baik itu basisnya adalah S per N, jadi sinyal to noise ratio. Kan noise itu adalah kejadian alam yang tidak bisa kita hindari dan itu ada, ya, dan sudah tertentu besarnya. Nah, yang bisa kita atur-atur adalah power dari sinyal. Nah, power sinyal itu ya kamu kan berarti bisa bikin amplifier sendiri kan? Bikin amplifier artinya amplifier itu harus kamu bikin melebihi dari noise-nya gitu. Agar supaya apa? Agar supaya kinerja dari sistem komunikasinya yang kalian lewati itu adalah baik. Jadi atau juga bahasa lain dari noise itu adalah ini. Ya bahwa electrical noise itu didefinisikan jadi sebenarnya adalah electrical power itu. Jadi energi lah. Jadi ada energi listrik yang kemudian mengganggu passband, mengganggu di pita frekuensi yang kalian pakai gitu. Tapi sebenarnya dia undesirable. Dia tidak kalian harapkan itu. Artinya benda asing lah, barang asing. Ya. Nah, barang asing itu bisa muncul macam-macam itu. Kita bahas nanti itu. Ya. Jadi misalnya ini audio recording unwanted signal that fall with it. Jadi kalau audio recording ya, audio itu kan mempunyai frekuensi antara 0 sampai 20 kilo katakanlah ya, 20 kHz ya. Dan kemudian unwanted signal itu bisa dikatakan noise itu kalau ada unwanted signal yang berada di antara 0 sampai 15 lah katakan ya, 0 sampai 15 kilo. Dan ini akan mengganggu sistemmu gitu. Mengganggu sistemmu jika dia tahu-tahu muncul aja dengan tanpa sengaja atau tanpa kamu ketahui. Ya. Dari mana? Bisa dari macam-macam ini, ya. Tapi yang dikatakan sebagai noise itu adalah seperti ini. Jadi dia itu benar-benar unwanted signal gitu. Unwanted signal yang muncul di daerah yang sedang kamu pakai. Jadi jalan itu jalan milikmu, tahu-tahu ada barang aneh masuk di sana dan barang itu tidak kamu inginkan. Sinyal itu tidak kamu inginkan. Itu dikatakan sebagai noise. Ya. Kemudian ada dua jenis correlated dan uncorrelated noise itu. Jadi yang dikatakan correlated noise itu hanya ada jika sinyal itu ada gitu. Nanti akan kita bahas. Dan kalau uncorrelated itu tidak ada hubungannya dengan jadi sinyal itu mau ada mau tidak ada itu sudah ada gitu. Jadi sinyal itu mau datang atau sinyal itu tidak datang itu noise itu sudah ada gitu. Jadi sudah dia duduk di situ gitu ya, duduk di situ. Meskipun tidak ada tamu dia duduk di situ. Nah, tapi kalau correlated itu dia muncul kalau ada sinyal datang gitu. Sinyal datang ada dia muncul menemani itu. Nanti akan tahu apa dimaksud dengan correlated dan uncorrelated noise tadi. Ya, kemudian
Yang akan kita bahas adalah ini saja. Nah, ada yang sekarang mulai sangat mengganggu kita adalah man-made noise itu ya. Man-made noise itu adalah noise yang memang dibuat atau dia muncul akibat kegiatan manusia. Itu contohnya sekarang ya yang paling mengganggu kita adalah sekarang itu kan lampu LED gitu ya, lampu LED yang kan memang lampu itu sekarang mempunyai watt yang lebih kecil memang. Nah, tapi lampu itu dia menyala karena ada rangkaian osilator di dalam situ. Jadi kalau kalian beli lampu LED itu yang made in China itu ya, dan itu umumnya memang lampu LED itu made in China itu. Dan dia itu untuk menyalakan LED-nya itu di situ ada rangkaian osilator. Nah, rangkaian osilator itulah yang sumber noise itu. Dan itu tidak ada. Makanya sekarang itu jadi benar-benar kalau bikin bikin radio itu benar-benar harus bisa mengalahkan noise yang semakin banyak itu. Noise yang bayangkan satu kota sekarang itu. Nah, hampir semua rumah penduduk itu kan memanfaatkan lampu LED. Hampir sudah tidak ada kan sekarang itu yang orang yang pasang lampu pijar, ya tidak ada. Ini lampu pijar itu meskipun boros, tapi dia tidak menghasilkan noise itu. Nah, si lampu LED itu meskipun dia itu irit, tapi dia sangat-sangat noise dan sangat mengganggu sistem komunikasi radio. Nah, saya lanjutkan dengan ini sekarang. Ini, yang paling bawah aja kita bahas ini. Dan ini menjadi perihal utama. Orang telekomunikasi pasti yang pertama dihadapkan ini, thermal noise ya. Thermal noise itu diakibatkan karena random movement dari elektron, disebabkan thermal. Jadi elektron itu di satu bahan gitu ya. Kalau dia dipanasi, elektron yang ada di dalam sana itu bergerak lebih cepat itu, bergetar lebih cepat. Nah, bergetarnya lebih cepat itulah menghasilkan noise. Nah, thermal noise itu ini basisnya. Jadi kalian akan menghadapi rumus ini basisnya. Jadi ini ada semacam aksioma gitu ya, bahwa noise diakibatkan oleh thermal gitu ya, itu tergantung dari 3 nilai ini, K, T, dan B. K itu adalah konstanta Boltzmann yang besarnya 1,38 kali 10⁻⁻23 Joule per Kelvin ya, K ya. Kemudian ada T. T itu adalah ini. Jadi T itu adalah tegangan gitu ya. Karena itu tegangan thermal tadi kan. Artinya bahwa noise itu akan semakin besar powernya jika thermal semakin tinggi. Jika suhunya semakin tinggi. Jadi makanya kemudian alat-alat elektronik gitu ya, di BTS itu dia butuh sekali pendingin gitu. Jadi kalau kalian masuk di ruangannya sistem telekomunikasi kan pasti dingin tuh. Nah, dingin itu bukan untuk mendinginkan operatornya, bukan, tapi untuk mendinginkan peralatannya. Agar supaya apa? Agar supaya noise-nya, karena power noise itu kecil. Karena ternyata power noise itu tergantung dari ini, T ini. Oke, kemudian juga tergantung dari bandwidth. Nah, tapi kan bandwidth itu sudah menjadi keniscayaan. Memang kita perlu bandwidth lebar, kan? Nggak bisa kalau bandwidth disempitkan ya, kita tidak bisa kirim informasi lebih besar. Nah, karena itu yang bisa dipakai untuk menekan power noise adalah T. Jadi T ini artinya apa? Bahwa perlunya pendingin di sistem telekomunikasi, peralatan telekomunikasi karena untuk menekan agar supaya power noise-nya itu menjadi kecil. Karena rumus power noise sama dengan KTB ini, ya. Dan kemudian kalau kalian melihat manual di katakanlah mesin BTS ya, di peranti-perantinya BTS itu, dan pasti kalau kalian akan mendapati nilai untuk ukuran standar itu adalah temperatur kamar. Nah, temperatur kamar itu apa? Ya ini, sebesar 17 derajat Celcius atau 290 Kelvin ya. Jadi ukurannya ini, ukuran standarnya mesti ini. Jadi katakan room temperatur atau temperatur kamar itu adalah ini 17 derajat Celcius atau sama dengan 290 derajat Kelvin. Nah, kemudian coba kita hitung ya. Jadi rumusnya jadi seperti ini kan rumusnya. Jadi power noise itu adalah kalau dihitung
berapa desibel mili ya, desibel mili itu 10 log KTB gitu ya, kan KTB tadi kan besarnya noise ya, besarnya power noise tadi, kemudian karena dia dBm berarti dia dikalikan dengan 1000 gitu. Atau dibagi dengan 0,001. Dikalikan 1000 kan ini ya. Sehingga bisa juga saya ubah menjadi ini rumusnya. Jadi power noise-nya dalam dBm itu adalah ini rumusnya. Ini rumus ini kan bandwidth-nya juga sudah tertentu. Nah ini kan masih yang berubah-berubah itu T-nya. Yang saya katakan tadi bahwa untuk menekan noise bisa dilakukan dengan apa? Bandwidth nggak boleh ditekan, karena bandwidth itu sudah merupakan keniscayaan. Tapi yang bisa ditekan adalah apa? Temperaturnya. T ini. Kan K itu apa? Kalau KK itu kan konstan, Pak. Dan tidak bisa diatur-atur. Ya T yang bisa kita atur. Oke. Nah kemudian ada istilah lain bahwa yang dikatakan sebagai power noise pada bandwidth 1 Hz itu ya. Kan rumusnya kan ini kan. Jadi bandwidth untuk berapa power noise untuk bandwidthnya B. Bandwidthnya B. Nah, bandwidth 1 Hz itu menjadi angka sakral ini. Jadi kalau kalian membaca buku-buku manual banyak angka ini. Min 174 dBm gitu ya. Jadi power noise sebesar min 174 dBm itu apa maknanya? Maknanya adalah ini bahwa bandwidthnya itu dianggap sebagai 1 Hz, kemudian di temperatur kamarnya berapa tadi itu? 17 derajat Celcius gitu ya. Sehingga ketemulah angka ini. Ketemulah angka power noise-nya min 174 dBm. Min 174 dBm. Ini adalah angka yang akan kalian banyak hadapi pada saat kalian membaca manual-manual dari sistem penerima radio. Ya. Jadi jangan kaget kalau menemukan angka itu ya dari sini. Bahwa itu adalah angka hasil perhitungan power noise untuk bandwidth 1 Hz ya di suhu kamar itu ya. Suhu kamarnya itu kan 290 derajat Kelvin. Ya. Dan ini dalam dBm ya, sehingga dikalikan 1000 atau dibagi 0,001 gitu. Jadi jangan kaget dengan ada istilah min 174 itu dari sini. Kalau kalian nanti akan mendapati itu di lapangan ya. Nah ini ada satu lagi gitu, kemudian kita kadang-kadang disuruh untuk mengetahui seberapa, jadi kan tadi itu kita power ya, ini kan power. Jadi power noise. Nah, kadang-kadang kita juga diminta untuk sebenarnya berapa milivolt dia itu. Berapa mikrovolt. Jadi tidak dalam power tapi dalam tegangan. Dalam tegangan RMS gitu. Nah, ini kalian hati-hati ya kalau kalian ditanya berapa, kalau diketahui bahwa power dari noise itu adalah KTB gitu ya. Kalau kalian diminta untuk mengetahui berapa tegangan yang muncul di beban gitu ya, itu kalian harus mempunyai model seperti ini. Jangan lupa modelnya seperti ini. Kalian masih ingat ya ini ya, ini adalah modelnya Thevenin ini. Jadi sistem model dari sumber tegangan yang mempunyai beban tertentu. Nah, kalian masih ingat ya, agar supaya semua power yang ada di sumber tegangan ini bisa mengalir dengan sempurna ke beban, itu syaratnya adalah bahwa tahanan dalam dari sumber harus sama dengan tahanan beban. Ingat ya, itu rumus rangkaian listrik itu. Sehingga apa di sini harga R dan harga RI ini harus sama ini. Ini dari sini. Kalau ini sama, maknanya adalah bahwa tegangan di sini adalah separuh dari tegangan yang ini. Tegangan dari sumber noise tadi adalah Vn ya. Kalau sama dengan Vn berarti kan yang muncul di beban adalah Vn per 2. Karena dia mempunyai tahanan dalam yang sama besarnya. Ya, sehingga dibagi 2 dengan sama rata. Nah itulah kemudian sudah ketemu tegangan di sini, tegangan di beban sama dengan Vn per 2, kan?
Sehingga pada saat ngitung power itu, kan power itu sama dengan apa? V kuadrat per R ya. Tegangan kuadrat dibagi dengan tahanannya. Toh. Nah, berapa tahanannya? Kan ini kalian lihat ini ya. Ini VN ini indeks ya. Ini salah dulu sini. N-nya kecil ini. Jadi ini adalah VN dibagi 2 kuadrat dibagi R gitu ya. Jadi KTB itu kan power yang muncul di sini. Itu nilainya adalah ini. Kalau saya hitung dibandingkan terhadap tegangannya, itu VN kuadrat per 4R. Gitu. Awas, ini jadi kenapa ini 4? Karena ini kan VN per 2. VN per 2 ini kan sama dengan 4 diturunkan jadi 4 ini. Sehingga VN kuadrat sama dengan 4R KTB dan VN sama dengan akar 4R KTB. Ya, ini hati-hati untuk ngitung ini itu bisa jadi kalian salah lama karena gara-gara pemodelan Thevenin kalian lupa. Nah, pemodelan Thevenin itu apa? Bahwa tegangan beban harus sama dengan tegangan dalam dari sumber tegangan. Sumber tegangan itu dia harus mempunyai tegangan dalam ya, tahanan dalam. Tahanan dalam ini harus sama dengan tahanan beban. Sehingga ketemulah harga Jadi tahanan sama dengan tegangan dari sumber dibagi 2. Ini. Ya, jadi awas, ini hal yang sangat-sangat mudah. Gara-gara kalian lupa akan rumus Thevenin ya. Itu bisa lupa. Bisa dan tidak ketemu harga 4 RKTB ini. Karena kalau seandainya ini kalian anggap sama dengan VN, ini berarti kan VN, ya toh, ini VN kuadrat, ini bisa jadi nggak usah 4 ini. Angka 4 dan nggak keluar ini. Tinggal RKTB, gitu, akan bingung nanti itu. Nah, kenapa ada 4 ini ya gara-gara dibagi 2. Gitu. Dengan tahanan sini kan dibagi 2. Ya. Jadi tahanan dari tahanan sumber dibagi 2. Oke, saya lanjutkan dengan thermal noise ini lazim juga disebut sebagai white noise ya. Jadi ya itu yang lebih mudah kita, kenapa semua pasti memakai thermal noise karena lebih mudah diprediksi gitu ya, lebih mudah diprediksi. Karena ya hampir semua benda kalau dipanasi dia menghasilkan noise itu. Oke, saya lanjutkan dengan ini. Jadi sekarang contohnya ya, untuk temperatur kamar 17 derajat Celcius dengan bandwidth 10 kilo, tentukanlah berapa thermal noise-nya ya, thermal noise-nya berapa, kemudian RMS, jadi diketahui bahwa tahanan dalam ini 100 ohm ya, kemudian tahanan bebannya adalah 100 ohm. Kita diminta untuk mengukur RMS tegangan noise di beban, gitu. Beban diminta menghitung. Awas ya rumusnya, jangan salah. Ini langsung aja kan. Jadi N itu sama dengan apa tadi itu? Sama dengan ini. Ini adalah apa? KTB ya, T-nya 290 Kelvin, bandwidth-nya adalah 10 kilo, ketemulah angka 4 kali 10 pangkat min 17 watt. Nah, kemudian kalau dipindahkan ke dBm, jadilah ini. Ya, ini. Jadi 10 dikalikan dengan ini 4 kali 10 pangkat min 17 dibagi dengan 0,01 atau kali 1000, bukan sama dengan kali 1000 ya. Ketemulah angka min 134 dBm, bukan N ya, ini dBm. Nah kemudian
berapa tegangannya gitu ya. Tentu saja ini adalah tegangan efektif ya. Jadi tegangan RMS itu, root mean square. Tegangan efektif. Berapa? Tadi rumusnya ini. Akar 4R KTB. R-nya berapa? Kan tadi diketahui tahanan luarnya ya. Tahanan beban ya. Jadi tahanan beban harus sama dengan tahanan dalam. Yang tahanan dalamnya 100 ohm, tahanan bebannya 100 ohm. Sehingga ini 100. Jadi R ini, awas, R ini adalah tahanan beban ini, bukan tahanan dalam ya. R ini adalah tahanan beban. Berapa? 100 ohm. Jadi 4 kali 100 ohm kali dengan ini. Berapa ini? K toh? Ya. Kali K, artinya ketemu angka ini. Jadi 100 R-nya K, kemudian T-nya berapa, dan selanjutnya ini. Ini kan? KTB sudah ketemu di sini. Jadi 4 kali 10 - 17 itu kan KTB. Ya. Ya, jadi akhirnya ketemulah tadi yang ditanyakan adalah tegangan ini kan. Yang ketemu ada ditanyakan berapa tegangan RMS yang muncul di beban. Nah, ketemulah angka ini gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Untuk saat ini masih berusaha memahami, Pak. Oke, ya. Jadi, oke, untuk sementara ini saya cukupkan dulu kuliah ini. Saya akan lanjutkan di minggu depan. Lebih seru lagi gitu ya. Oke, jadi saat ini yang ikut ini pas ini. Memang 50. Harapan saya semua bisa mendengarkan dengan baik. Ini jadi ini kuliah pertama sehingga saya bisa tahu bahwa 50 orang bisa hadir semuanya. Ya, harapan saya memang kalian bisa hadir lebih cepat itu ya. Jadi kan kuliah kita kan mulai jam tadi kan jam 6:30 ya. Harapan saya bisa cepat itu. Dan ini saya akhirnya di absen Zoom saya ini 50 orang gitu. Artinya dia semua hadir. Ya, saya bersyukur itu. Saya senang sekali kalian bisa semua hadir dan kalian bisa setor muka selama 1 menit tadi itu. Itu menjadi prosedur saya kalau kuliah seperti itu. Ya baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan kuliah. Mau nanya Pak? Ya silakan. Untuk absensi minggu lalu seperti apa ya Pak? Ya, jadi absensi minggu lalu itu gini. Itu kan masalah administrasi itu, coba kamu tanya langsung ke Bu Buliha ya. Karena kemarin juga bukan, karena yang kasus seperti ini tidak hanya di kelasmu saja kan, ada beberapa yang kebetulan bukan karena salah kita, bukan karena salahmu, bukan salah saya, tapi karena sistemnya sedang tidak jalan itu. Kalau nggak salah pas ITOL-nya nggak jalan itu, minggu lalu kan. Nah karena itu coba kamu tanya langsung, jadi bagaimana untuk absensinya itu. Bukan kalau seandainya itu kelas tatap muka gampang, kamu langsung absensi yang tanda tangan basah. Tapi kan ini rodo angel ini, kan tidak berhadapan dengan saya langsung gitu. Sehingga yang paling benar kamu tanya langsung ke Buliha, bagaimana caranya untuk absensi yang sudah kemarin itu. Karena sekali lagi
bukan kalian aja itu hampir satu angkatan itu ya, 1 minggu itu memang pas sistem sedang tidak bekerja itu ITOL-nya. Ya, jadi silakan langsung aja tanya Bu Nia, nanti gimana hasilnya, nanti baru konsul ke saya gitu. Saya akan lakukan apa perintah dari Ibu Kaprodi, ya. Ya, baik. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Misi, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, Jadi silakan. untuk dari thermal noise itu apakah ya kan seperti dari teori dan juga perhitungan tadi, berarti thermal noise juga bisa dikurangi dengan cara mengurangi resistansi dalam, tekanan dalam, sistem bandwidth-nya juga, lalu operating temperatur. Lalu apakah ada teknik-teknik lain seperti noise cancellation ataupun low noise amplifier, atau kita bisa menerapkan filter untuk mengurangi daripada thermal noise tersebut ya? Oke, ini sekali lagi ini ya. Oke, ya pertanyaan bagus itu. Oke, pertanyaan bagus. Sekarang saya balik lagi ke rumus ini. Ya, terima kasih kalau aktif. Ini kan ya, jadi mana tadi rumus thermal noise, Nah ini ya. Ya, jadi ini sebenarnya rumus ini artinya dalam gitu, maknanya dalam sekali. Bahwa tadi kamu katakan bagaimana cara mengatasi thermal noise ini adalah kondisi yang harus ada memang gitu, harus ada. Nah ini tergantung dari nilai, tergantung dari T ini apa? T ini adalah temperatur. Nah itu jadi cara mengurangi gimana, cara menekan thermal noise ini ya gampang, ya memang harus dibuat tegangan dibuat temperatur sekecil-kecilnya gitu. Karena itu kemudian kalau kalian pernah kerja praktek atau jangan-jangan di tempat kalian tuh ada parabola ya, parabola yang untuk menerima stasiun bumi gitu ya, parabola stasiun bumi itu pasti di sana itu ada LNA, ada linear amplifier. Jadi linear amplifier yang stage pertama yang langsung dari antena itu masuk ke LNA. LNA itu akan dibuat sedingin mungkin, karena itu kemudian di atas kulkas, jadi pendingin itu kan biasa nempel di atasnya parabola itu. Parabola besar ya, 20 meteran itu, yang untuk sistem penerimanya antena, sistem penerimanya satelit itu ya, itu pasti pendingin itu nempel di atas sana gitu. Karena dibuat sedekat mungkin dengan antenanya. Nah antena itu jadi memang antena untuk membuat minggu depan kita bahas nanti. Kenapa harus dipasang di situ pendinginnya gitu ya? Kenapa harus dipasang di situ? Di stage pertama kita bahas minggu depan. Tapi yang jelas bahwa itu caranya tidak ada cara lain. Caranya cuma satu tok itu. Didinginkan itu. Karena ada rumus T ini gitu. Jadi tidak ada, kamu tidak bisa untuk menekan dengan cara memfilter, nggak bisa. Tidak bisa dengan filter. Karena apa? Kalau kamu filter, yang hilang kan filter itu kan sinyal. Berarti yang hilang itu tidak hanya noise-nya, tapi sinyalnya juga hilang itu. Nggak bisa kan? Jadi artinya yang bisa kamu lakukan untuk menghilangkan noise, thermal noise ini apa ya? Tegangan, bukan temperaturnya gitu. Temperaturnya diturunkan. Gitu ya. Oke, ada yang lain? Terima kasih banyak Pak Titon.